Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bahagia istiqamah untuk tetap berjamaah membaca ayat-ayat suci dan orang bahagia itu cirinya Bapak Ibu gampang. Kelihatan dari pipinya itu ke kiri dan ke kanan sama ya di sentian Bu, bawa jidar, bawa mistar. Kalau yang nggak sama latihan untuk sama. Karena apa? Allah menciptakannya begitu Bu ya. Jadi kalau sombong pasti miringnya ke kiri, meremehkan orang lain. Tapi kalau seandainya dia minder, pasti miringnya ke kanan, merasa rendah diri, dan itu dua-duanya penyakit hati. Umumnya kita bakal memiliki itu, tetapi ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Mal mungkin dalam jiwa manusia sombong bareng jeung minder, ya nggak mungkin. Pasti lamun sombong, sombong pisan, meremehkan orang lain. Lamun minder, minder pisan. Nah, kita termasuk yang mana? Kurang mah kudu jadi si kabayan. Punya si kabayan Bu, masih kabayan Bu. Hadapi segala apapun kesulitan, senyumin aja. Tapi lain senyumin cuma senyum omon-omon lain punya, tapi benar-benar dengan ahlakul karimah. Ya, kenapa kita demikian? Karena ternyata sang bayam kabayan itu adalah dalam Al-Quran, Bu, Pak. Ya, apalkan suratnya yang sebentar lagi kita akan masuk ke bulannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran kalinnasi wa bayi. Dan apa? Nah, api-api apa lagi? Udah linasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ya, bayyinah si kabayan disebut oge teh enggak urang mana si kabayan teh Bu? Lu pasti malain urang Bandung ya. Urang Bandung nama mitohana Bu si Barokokok ya Bu ya. Nah, baik Bapak Ibu, yuk tersenyum berbahagia. Kalau tidak kita yang melatih diri tersenyum dan bahagia dan tidak istiqomah untuk berjamaah, terus mau siapa lagi? Di saat-saat sekarang sedang musim orang bid'ah membid'ahkan orang lain ya, di mana-mana nukil bid'ah, nukil bid'ah, nukil bid'ah. Aduh, masya Allah, eta sigana teh surga teh nu sorangan bae ini punya batur neraka kabeh. Padahal Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa yang muttaqin itu? Orang yang tidak curiga mencurigai, tidak nuduh menuduh orang lain, tapi justru dia yang bersama-sama. Hayu sama-sama isi hatinya dengan kesucian, kebersihan, isi kepalanya dengan ilmu, kemudian lakukan sesuatu dengan mulutnya, dengan tangannya, dengan segala yang ada dalam dirinya, serahkan diri kepada Allah. Bagi yang tidak seagama, lakum dinukum waliyadin. Bagi yang seagama tapi beda curug, utak-utak, beda kunut, beda tekunut, katakan lana amaluna walakum amalukum. Itu gampang, teguh ribeuh lah. Ya, ya, ayeuna mah kana riweuh we. Sagala teh salah batur teh bener ngan dewek sorangan. Memangna surga dikaplingkeun sia. Itu punya. Leres Bu. Ini perlu saya disampaikan pagi hari ini karena betapa sekarang berseliweran di FB, di podcast, di mana-mana batur bid'ah, bid'ah, neraka, bid'ah, neraka. Memang manusia eta teh neraka teh jeung dibikin kakuring pun gitu punya. Atau surga dikapling untukmu ya. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apa ciri orang bertakwa? Yunfikuna bisarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apalagi Bu? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusakum dzakarullah fastakbaru lidunubi. Pamai yurub yang biru dunuba illallah walam yusirru mana fa'alu. Alhamdulillah apal punya kerlu kita teh kumaha Bu? Ulaika magfirat wa ni'ma ajrul
amilin. Nah, itu Bapak Ibu ya, dimulai dengan ayat sebelumnya wasari'u ila magfiratin. Nah, dan sebelumnya ada ayat yang hari ini orang yang banyak ngomong-ngomong bid'ah, mereka ternyata tukang ngarentenkeun banyak punya, padahal itu dicari ke Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran disebutkan, Bu, apa arti yang sudah kita biasa wiridkan? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'alakum tuflihun. Terus apa ayat berikutnya? Alhamdulillah pokoknya surat Ali Imran ayat 130 sampai dengan 130. Nah, wattaqun narul lati uiddat lil kafirin wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Terus la'allakum turhamun. Kancang tuh Bu dibuka ya Bu ya. Ali Imran 130. Plok, plok, plok. Nah, gitu Bu ya. Kaca sabaran atau bukan gitu ya. Pakai kaca-kaca dia punya kaca-kaca mah ya Agustusan unggul ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita sangat berbahagia dari Saung Tafsir Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Mani Kota Bandung dalam keadaan yang segar, bugar, sehat walafiat. Udara di luar juga sangat cerah dan segar dan insya Allah kita akan menyambut hari ini dengan ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup hudang, beneran hudang punya, bukan hudang-hudangan kekereceman gitunya sambil mikir musing, enggak usah mikir pusing. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha mengaturnya ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lamun barengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Hari ini saya sangat bersemangat karena apa? Karena beberapa yang berseliweran di grup hampir semua grup urusannya bid'ah 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 jeung bid'ah. Punya kudu riweuh Bu. Saur Allah Subhanahu wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah mendakwahkan Islam, digencet, dihina, aniaya, bahkan mau dibunuh, beliau tetap aman. Nah, sampaikan keselamatan, sampaikan salam, sampaikan kedamaian. Meskipun kepada yang tidak sekeyakinan, teu kudu ari pipilueun ibadah mah, kejeng manehna, teu pilu pipilueun nanggap itu nanggap ieu, teu pilu ikut-ikutan karena apa? Masing-masing punya jatah. Nah, masing-masing punya ketentuan. Katakan kepada mereka, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma batum wala antum abidu nama abud." Terus lakum dinukum waliyadin gitu Bu. Yang sesama agama saling membid'ahkan, riweuhnya. Katakan lana amaluna walakum amalukum. Sok silakan ibadah masing-masing, berbuat yang terbaik kepada masyarakat karena kata Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan alus amal. Khairun nas mangkola umuruhu wa hasunah amaluhu. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi sesamanya. Jadi paling banyak manfaatnya bukan ngecap surga nu aing, neraka kersia lain gitu Bu ya. Tapi bersama sama saling mengisi. Yuk lamun aya nu salah bere dengan cara bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Gitu Bapak Ibu ya. Iya, jadi hati-hati Bapak Ibu sebar menyebar apa yang ada di mending kita yuk menyebarkan. Mari kita sama-sama apa yang disukai Rasul dan disukai Allah, yaitu disebutkan apa Bu? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yuk pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Mani Kota Bandung, kita juga dibarengi dengan Saung Tahfidz yang ada di Sukaraja Tasikmalaya ya. Yulianingsi bersama keluarga, dari Saung Tahfidz yang ada di Sumedang, ada Ibu Eis Yuliati bersama keluarganya. Kemudian ada Saung Tahfidz di Cipamokolan, Kota Bandung.
Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga besarnya, dan dari Radio Kiryait Light FM Bandung ya bersama kru dan keluarga, Kang Indra Gunadi bersama keluarganya, dan juga ada dari Cirebon Kasepuhan Ibu Hilda Martina bersama keluarga, dan dari Cirebon Kanoman Ibu Irin Apriani bersama keluarga. Juga ya Kang Agus Japar Sidik masih berusaha dari Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya sedang berusaha untuk koneksi. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan bacaan Al-Quran kita dengan membaca surat Az-Zariyat mulai ayat ke-30 cie. Nah, jadi 30 hiji Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan tamatkan surat Az-Zariyat ini sampai ayat ke-60. Mari kita sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون
فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتشرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Ada tanda apa di kata-kata biaidin? Ada yang buluk itu ya, sama nggak di Quran? Hah? Iya, maksudnya ada tanda bulat di atas. Enggak ada. Tapi ya-nya dua kan? Yang disamakan dulu. Ya-nya dua. Iya, maksudnya ya-nya ada dua. Betul. Jadi bukan ditasdidkan ya, tapi dilewat begitu saja. Hmm? Iya, nggak ada tasdidnya kan? Di ya-nya nggak ada. Ya, nanti bacanya ya. Karena kan ada dua biasanya melambangkan ada tasdid. Kita ulangi. Wassama banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Wal arda farasnaha fani'mal mahidun. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Saya ulangi dua ayat ini ya, Az-Zariyat 56 dan 57. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Bacaan Al-Quran kita yang baiknya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kelirunya, yang salahnya baik karena kekeliruan keilmuan, kekeliruan baca akibat kondisi, ataupun mungkin akibat-akibat yang lainnya, mudah-mudahan Allah ampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Selalu ingat, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan takut belajar, jangan takut juga mengajarkan. Jangan nunggu jadi ahli untuk mengajarkan Al-Quran, karena masing-masing punya porsi. Ya, jadi kalau mengajarkan Al-Quran kepada anak yang baru belajar ngomong, tentunya beda dengan anak nini jeung aki-aki nu ieu nu sok ngomong wae bari jeung eueuh kabisa. Gitu punya. Terus Bu, ayo budak mau gitu diajarin teh langsung gitunya. Ya, matake Bu mendingan jadi budak we punya. Betah gitu nya punya. Tinggalin teh. Aku kan masih kecil, aku belum bisa. Coba pun nini ngomong gitu. Ini mah atuh dan ini mah geus pewot di mana-mana oge punya. Atas ompong terus alasan naon deui Bu? Yang paling penting kita masih hidup, dan ketika masih hidup kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tong wakamaraot nini aki lamun teu dina kaayaan Islam. Islam nusa benernya ya, nusa benerna nu ulah dipilihan nu ngeunahna wungkul nu akur jeung baturna wungkul teu, semuanya amalkan gitu Bapak Ibu ya. Dalam ngakur-ngakur terus jeung batur nepi ka kiamat moal akur-akur manusia mah Bu, sabab diciptakan satu dengan yang lain untuk berbeda pendapat ya, dan juga satu dengan yang lain ada unsur kesombongan di antaranya ya. Terus pada dia sok merasa sombong lamun ka budak leutik, coba ka pamajikan merasa sombong ditajong ti luhur ngaclok punya. Terus Bu, Bu Edi juga sombong nanti lamun di luar we tak istri ka suamina mah henteu boro-boro. Ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita telah membaca 30 ayat dari surat Az-Zariyat. Nemu ayat yang tadi selalu kita baca bahwa Allah menciptakan manusia itu hanya satu tujuannya, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dijamin oleh Allah di ayat berikutnya, tong sieun urusan rezeki, ibadah jangan sampai takut rezeki terhilangkan. Sholat subuh ente belaan ujuk udah anu belajar ka pasar ninggalkeun masjid, padahal kata Allah nu deukeut jeung kami mah rezekina geus disadiakeun jeung ngeunah rezekina teh Bu, ngeunah rezekina. Ya Bu ya. Ibu bukan salaki ngeunah teh Bu. Bapak bukan pamajikan ngeunah teh. Sakinah sok sanajan aki-aki oge anger we aki-aki punya. Baik Bu, kita lanjutkan ke ayat 31 ini, terjemah dan tafsir dari Ibnu Katsir sebagai alat bantu. Ingat Bapak Ibu, membaca tafsir itu adalah alat bantu untuk memudahkan kita memahami. Kita tidak paham bahasa Arab, tidak bisa bahasa Al-Quran, dan kita juga jauh dari Rasulullah SAW, maka ada karya ulama yang sudah sampai kepada kita dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kalau Bapak Ibu mau ingin belajarnya di bahasa Jawa, silahkan di rumah saya ada. Kalau ingin bahasa Sunda, ayah, tapi mau dibawa ke dia, nu ieu oge can jelas pemujud gitu. Punya ayah bahasa Arab, bahasa Urdu, ayah oge bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, ayah Bu, ya menang meli, ulin menang malik, kan beli murah. Sebab pas Mekah kebanjiran, ayah sebuah masjid dan perpustakaannya di situ. Kemudian si Quran itu dibawa keluar. Ditanya sama saya, ini buat apa? Ini saya mau buang. Ini Quran bagus-bagus gini. Iya, kamu perlu nggak? Perlu. Ambil aja, tapi tolonglah isi infak di situ katanya. Maksudnya ya kepada administrasi untuk ngangkat-ngangkatnya, bantuin kamu masukin ke dusnya. Dikasihlah satu Quran 5 real. Ya, alhamdulillah tahun 2009 ya waktu itu.
2009. 2006 dan 2009. Ya, alhamdulillah di rumah saya jarang dibaca budak teka arti. Ya. Ya, gaya-gayaan we lamun kayak orang Jerman ke rumah saya, tah aya Quran orang Jerman, mun aya orang Jawa ka imah saya, tah aya Quran di imah, mun aya orang Sunda ka imah saya, tah pamajikan orang, tapi teu maca deh saya tahu ge. Nah, bahasa Sunda ge teu ngarti, bahasa Jawa teu ngarti, ting bahasa naon ngartina teh buh gitu kan ya. Ya, baik, komo bahasa Inggris jeung bahasa Cina mah Bu teu ngarti. Tulisanna oge rerenyong gitu ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita baca mulai terjemahan Ibnu Katsir di surat Az-Zariyat mulai ayat ke-31. Nabi disebutkan di sini, Nabi Ibrahim bertanya, apakah urusanmu, hei para utusan? Ini ketika Nabi Ibrahim didatangkan oleh 3 malaikat. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Nabi Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Jadi ngan saimah Bu, anu muslim nah harita di zaman harita di negeri Sodom. Ya, Sodom Bu, lain Sodom. Ya. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut pada siksa yang pedih. Ditinggalkan tanda bagi kita, yaitu berupa apa Bu? Dijadikan laut. Lautnya laut mati. Nah, jadi semuanya yang ada di negeri Sodom dan Gomoroh katanya waktu itu ya. Saya juga waktu itu nggak di sana Bu ya. Ditenggelamkan oleh Allah, yang dari atas dikebawahkan, yang dari bawah dikeataskan, dihujani dengan batu maka ngalelep. Itulah yang namanya laut mati. Sampai sekarang lautnya tetap mati. Tidak ada burayak acan, tidak bisa ukut gurame Bu dirinya Maya. Dan airnya asin. Kemudian tingkat keasinannya, garamnya itu melebihi tingkat keasinan di laut yang ada di tengah lepas sana. Ya, lamun Bapak Ibu garlut siga naon wage siga ayeuna nya baru kengkeng gitunya, dirinya mah ngojai teu kudu bisa ngojai, pasti ngambang. Ya, urang mah kan bisa ngambang tapi kudu paeh lah. Dirinya mah ngambang, kuring ge teu bisa ngojai, kadinya mah kieu we betah nya, betah. Tapi leuwih betah dia barang ngalilit ngareret ka pantaina. Bunya, ada apa di situ, Bu? Oh, ibu-ibu maaf ya betenya. Ari ulin ka Pangandaran rek neangan naon, Bu? Arek ibadah, arek sujud, pasti yang anu teu aya di dieu nyebunya. Heeh, pada dia mah komo ka ditu mah katela poho. Ya benernya nya bere nyo kitu teh cager urang oge manya aya ningali nu alus menikun beureum nya. Ya. Terus Pak Teguh. Makanya lamun hayang awet ngora ka mana Pak Teguh? Kanu bogang ngora bunya. Ya. Lanjutkan kita ke ayat 38. Dan juga pada Nabi Musa terdapat tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Fir'aun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Jadi Nabi Musa ini disebut sebagai orang tukang sihir dan orang yang gila. Ini yang tadi disebut 3 kali dibaca yang ada ya-nya 2 Bu ya. Bukan. Oh bukan yang ini. Iya. Yang ini yang lain lagi. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun au majnun. Ini banyak yang